Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Facebooknya Nisfi Majid. Cerita ini berjudul Buluh Beriaban. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Setiap suku dan wilayah tentu memiliki ilmu yang unik dan berbeda-beda. Ada ilmu putih, dan tentunya ada juga ilmu hitam, dengan fungsi dan kelebihannya masing-masing. Dan dalam kesempatan ini, izinkan saya berbagi sebuah kisah tentang Beriaban, di mana ilmu Beriaban itu sendiri cukup terkenal dan masyhur di Pulau Kalimantan, di 3 Kalimantan, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Ilmu bulu beriaban sendiri tergolong dalam jenis ilmu hitam, di mana jika pengguna ilmu ini meninggal dan tidak sempat membuang bulu tersebut dari dalam perutnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa penggunanya akan mati jadi hantu. Jadi bagaimanakah kisah selengkapnya tentang Beriaban ini? Baiklah, cerita langsung saja kita mulai. Beriaban, Mariaban, Marabiaban adalah sosok siluman atau jin yang dipercaya sangatlah sakti, di mana jika selai saja bulu dari makhluk ini ditelan, maka akan membuat penggunanya kebal terhadap benda-benda tajam seperti pisau, parang, bambu runcing, bahkan kayu dan batu. Kekebalan tersebut meliputi seluruh badan dimulai dari kepala hingga ujung kaki. Menurut pernyataan beberapa orang, katanya ilmu itu bisa membuat tahan tembak juga, sehingga cukup banyak orang-orang yang menggunakan ilmu hitam ini, khususnya para preman dan perampok. Akan tetapi, semua ilmu tentu memiliki kelemahannya masing-masing, termasuk ilmu bulu beriaban ini. Salah satunya adalah bila lidi atau sapu lidi, yang kata orang-orang bisa membuat ruah atau luntur kajian dari bulu beriaban tersebut. Pengguna ilmu beriaban sendiri sangatlah sensitif, pemarah, dan akan mengeluarkan taring jika mereka sedang marah. Hal macam ini cukup sering ditemui di Pulau Kalimantan, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan sendiri terkenal ramah-ramah, dikenal lemah lembut dalam bertutur bahasa. Namun di balik itu, Kalimantan Selatan atau Banjar atau Dayak juga memiliki berbagai macam ilmu gaib yang berbeda-beda. Seperti dalam kasus teman saya yang bernama Indro atau Hendro, yang kebetulan dia berasal dari Jawa, namun sudah sejak kecil tinggal di sini. Ketika menginjak usia remaja, di sini pun dulu banyak kasus tawuran dan perkelahian antara anak gang dan geng motor yang membuatnya nekat menelan bulu beriaban hanya untuk sekedar berjaga-jaga. Padahal bulu beriaban tersebut harusnya jangan ditelan, cukup ditempelkan di lengan dan ditutupi pakaian saplas saja sudah membuat penggunanya kebal. Namun pada waktu itu, si Indro nampaknya ingin meyakinkan hatinya dengan menelan langsung satu helai bulu tersebut agar nantinya dia benar-benar kebal. Dia pun merahasiakan itu dari saya, hingga pada suatu ketika dia terlibat tawuran di sebuah pelabuhan yang saat itu dia hanya berdua melawan sekitar 20 orang kampung di dekat pelabuhan tersebut. Tidak diketahui pasti apa penyebab perkelahian tersebut. Namun yang pasti, Indro dan Nanang pada saat itu dikeroyok hingga dibacok. Bahkan banyak yang mencoba mencelakai mereka dengan menggunakan parang dan balok kayu hingga batu. Namun tidak ada luka lecet sedikit pun. Yang ada hanya baju mereka lah yang sobek
dikarenakan sabetan benda-benda tajam tersebut. Setelah itu, si Indro pun bangkit, sembari terlihat mengeluarkan taring di giginya. Sehingga orang-orang yang tadi menghujani mereka dengan benda tajam, itu pun langsung lari berhamburan dibuatnya. "Beryaban!" teriak orang yang coba mencelakai teman saya tersebut. Orang itu langsung lari disusul oleh beberapa orang lainnya. Pada saat itu, saya pun mendapat kabar bahwa si Hendro, teman saya, dikeroyok orang di pelabuhan. Sontak saya pun langsung mengumpulkan teman-teman dan langsung mendatangi Hendro dan Nanan yang pada saat itu, alhamdulillah, tidak kenapa-napa. Hanya baju mereka saja yang robek-robek. Kami pun langsung mencari orang-orang tersebut, yang untungnya pada saat itu sudah tidak ada satupun lagi yang berada di sana. Sehingga tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Kami pun pulang dengan si Hendro yang langsung saya bawa ke rumah. "Ndro, kamu makan apa?" tanyaku curiga kepada si Hendro. "Maaf Cid, beberapa tahun yang lalu aku dikasih Nanang bulu beryaban, dan malam itu pula langsung aku telan bulunya," jawab Indro sembari menunduk. "Kenapa harus beryaban, Bro? Dan kenapa harus ditelan? Masih banyak ilmu kebal lain yang tidak seberbahaya ini. Itu kalau tidak kamu buang, nanti akan membuat kamu mati jadi hantu beryaban, Bro," ucapku memperingatkan teman sejak kecilku itu. "Iya kawan, nanti ku buang benda ini dari tubuhku." Aku pun merasa sangat temperamental setelah memakan bulu beryaban itu. "Nanti akan aku buang kawan," sahut Hendro yang terlihat menyesali perbuatannya. Tahun demi tahun pun, dan kami pun terpisah pada masa itu, dikarenakan si Hendro yang pulang ke Jawa. Namun untalan atau bulu beryaban itu ternyata tidak juga ia buang, dikarenakan saat berada di Pulau Jawa, ilmu itu tidaklah berfungsi lagi. Tidak berapa lama, kemudian si Hendro pun pulang lagi ke Kalimantan dan mulai bercerita tentang pengalamannya ketika mengetes ilmu itu. "Majid, kemarin pas aku di Surabaya, aku tes iris lenganku pakai silet. Ternyata luka Jid. Dan setelah pulang ke sini lagi, belum juga sampai dermaga, aku ambil botol kaca dan aku pecahkan hingga aku iris dan tusuk lenganku menggunakan kaca itu, dan aku pun kebal kembali," ucap Hendro saat bertandang ke rumahku. Berarti belum kamu buang ya, Hendro?" ucapku sembari menatap ke arahnya. "Belum kawan, ini loh, aku niatnya mau buang dalam beberapa hari ke depan ini. Kamu tahu orang atau kiai yang bisa membuang ilmu ini, Cid?" sautnya dengan nada yang serius. "Nah, kalau itu ayahku yang lebih tahu, Ndro. Nantilah kalau ayahku pulang kita cari tahu di mana yang bisa membuang ilmu itu," sahutku. Setelah beberapa jam, Hendro pun akhirnya pulang ke rumahnya. Dan ternyata niatnya untuk membuang ilmu tersebut memanglah benar. Saat dia di rumahnya, ternyata ada tetangga yang memberi dia air yang sudah dimantrai. Namun bukannya ilmu itu hilang, si Hendro justru langsung mengamuk dan lari mengejar tetangga yang memberi air tersebut. Dan yang cukup menyeramkan, si Hendro kalah marah dengan mengeluarkan taring dari giginya. Dan orang-orang di sana termasuk keluarganya Hendro pun langsung panik dan berhamburan karena takut melihat Hendro yang dalam kondisi sangat menyeramkan tersebut. Kakaknya Hendro, Mas Handoko pun kala itu langsung datang ke rumah saya, dan kebetulan ayah saya sudah pulang pada saat itu. Kami langsung bergegas mendatangi rumah Hendro. Namun pada saat itu si Hendro sudah sadar, dan dia pun mengenaliku dan almarhum ayahku.
Paman, masuk paman," ucap Hendro, menyuruh ayahku, dan aku masuk. Kami pun langsung duduk, yang duduk bersebelahan langsung dengan Hendro. Pada saat itu, almarhum ayah saya langsung inisiatif untuk membawa Hendro ke kampung kelahirannya yang berada di hulu Sungai Selatan. Katanya di sana ada kerabat almarhum ayah yang bisa membuang ilmu tersebut. Tidak beberapa lama, kemudian tiba-tiba tetangga yang tadi memberi Hendro air dengan mantra pun kembali datang. "Assalamualaikum," ucapnya, yang langsung kami jawab salam beliau tersebut. Namun saat melihat ke arah tetangga tersebut, tiba-tiba si Hendro kembali menggerang. Dan saat saya menoleh ke arah Hendro, tiba-tiba dia sudah kerasukan lagi. Dan dengan jarak yang beberapa jengkal saja dari Hendro, saya melihat dengan jelas matanya yang menatap dengan tajam ke arah tetangga itu, dan giginya yang mengeluarkan taring tersebut sangatlah menyeramkan. Beberapa orang termasuk tetangga yang memberi air itu pun langsung lari beramburan. Namun pada saat itu saya hanya diam sambil memperhatikan wajah Hendro yang jujur saja sangat menyeramkan. Dan saat itu si Hendro tidak mengejar tetangga yang memberi air tadi. Dia hanya diam sembari menatap tajam ke arah sekitar, termasuk ke arahku. Dia menatapku dengan tatapan yang sangat tajam, dan tatapan itu seolah-olah berkata bahwa ia sangat ingin memakanku. Ditambah lagi taring yang keluar dari giginya yang jujur saja itu sangat membuat aku shock. Namun di sisi lain, dia adalah temanku, dan aku yakin dia tidak akan mencelakai aku, teman sedari kecilnya. Dan nampaknya keyakinan polosku itu memanglah benar. Hendro hanya mengerang dan masih menatap liar ke segala tempat. Dan tidak lama setelah itu, "Kawan, dia datang lagi ya barusan," ucap Hendro, yang dalam sekejap sudah kembali normal lagi. "Syukurlah kamu sudah sadar, Ndro. Tadi loh tatapan kamu itu seperti mau memakan aku," jawabku sembari tersenyum kecut ke arahnya. "Aku mau buang ilmu ini kawan, kalau bisa secepatnya," saut Hendro yang terlihat sayu pada pelipis matanya. Pada saat bersamaan, keluarga Hendro pun kembali datang. Dan langsung pada jam itu juga, si Hendro dibawa ke kampung halaman almarhum ayahku. Perjalanan dari kabupaten kami ke kampung almarhum ayahku tersebut memakan waktu kurang lebih 4-5 jam dengan menggunakan mobil. Oh iya, si Hendro ini walaupun sejak kecil di Kalimantan, tapi logat bahasa Jawanya masih kental. Ibaratnya ngedok gitulah. Singkatnya, saat sudah memasuki wilayah kabupaten kampung almarhum ayahku, Hendro yang tadinya tidur di kursi belakang tiba-tiba bangun dan langsung berbicara sendiri dengan nada yang cukup kencang. "Nah, sampai juga akhirnya di kampungku. Ini adalah benar-benar kampungku." Hendro yang tidak bisa memakai bahasa dari kampung ayahku tersebut tiba-tiba lancar berbicara bahasa hulu sungai. Dan iya, Hendro saat itu kembali kerasukan. Namun syukurnya hanya sebentar, dan dia kembali tidur lagi. Singkatnya, ketika sampai di tempat sebu desa, proses pembuangan ilmu itu pun langsung dilakukan. Si Hendro pun kala itu langsung kerasukan lagi dan bilang, "Aku adalah Pangeran Sukmaraga. Tidak ada yang akan bisa mengeluarkanku dari tubuh anak ini. Aku sudah sangat nyaman dengan anak ini." Bulu beriapan tersebut sudah menyatu dengan tulang sulbi anak ini, dan sepertinya akan susah untuk dikeluarkan. Mungkin bisa keluar, tapi sepertinya jin yang merasuki anak ini susah untuk menjauh darinya.
kata sepuh atau kiai tersebut. Proses pun kembali dilakukan hingga beberapa waktu sampai akhirnya si Hendro mengalami muntah-muntah, dan muntah itu sangatlah banyak. Singkatnya, proses pembuangan itu pun selesai dan si Hendro pun langsung kembali tertidur. Dan semua pun akhirnya pulang ke kabupaten kami lagi. Sebenarnya proses pembuangan ilmu itu sangatlah dramatis. Tapi saya sedikit lupa beberapa bagian karena pada saat itu saya tidak ikut dikarenakan kapasitas mobil yang tidak muat. Yang ikut hanyalah almarhum ayah saya. Setelah beberapa hari kemudian, si Hendro pun akhirnya benar-benar sembuh. Namun menurut kesaksiannya, si Hendro dalam beberapa malam terakhir setelah itu selalu bermimpi didatangi sosok ganteng yang berkata, "Walau aku sudah tidak menyatu dengan dirimu lagi, tapi aku akan selalu menjagamu dari orang-orang yang akan berniat mencelakaimu." Begitulah salah satu kisah tentang Baryaban atau bulu hantu Baryaban yang terjadi pada teman saya sendiri. Sebenarnya ada banyak kisah tentang Baryaban ini, dan banyak pula yang mati jadi hantu ketika tidak sempat membuang bulu itu dari tubuhnya sebelum dia meninggal. Ada pula yang kebergok memakan ayam hidup-hidup. Biasanya pengguna ilmu ini bisa dikenali ketika mereka sedang melewati hewan ternak seperti ayam. Ayam langsung lari ketakutan, berhamburan, hingga mengeluarkan suara yang berisik ketika melihat orang yang menelan bulu Baryaban ini. Itulah akhir cerita dari bulu Baryaban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.